Selamat malam, Tuan. Selamat malam, Pak Bondan. Selamat. Terima kasih. Selamat, ya. Dewi, Pak Bondan ini yang mengurus dan menunggu rumah ini. Iya, Nyonya. Saya bekerja di sini baru seminggu. Baru seminggu. Pak Bondan tolong mobilnya ya. Baik, Tuan. Silakan, Tuan. Terima kasih. Yuk kita ke dalam. Benar-benar hebat. 2 kali punya istri. 2 kali sama cantiknya. Tapi, apakah Nyonya Dewi tahu kalau Tuan Dimas itu seorang duda dan istri pertamanya meninggal di rumah ini? Nyonya Marni. Malam ini hanya milik kita berdua. Kita nikmati dengan penuh kebahagiaan ya. Dewi, Dewi, sayang, kamu kenapa? Sayang, sayang bangun dong sayang. Sayang, bangun dong sayang. Kamu kenapa? Kamu kenapa sih? Sayang, please bangun dong sayang. Sayang, sayang, bangun dong. Sayang. Saya datang ke sini hanya ingin tahu istri Dimas yang baru. Loh, memang waktu pernikahan Tuan Dimas, Mbak Puja nggak datang? Halo? Halo, selamat malam. Dokter Sartika? Ya. Iya, saya Dimas, Dok. Oh, Mas Dimas. Loh, bukannya sedang menikmati bulan madu? Iya, Dok. Tapi tiba-tiba saja istri saya sakit, Dok. Apa? Istri sakit? Oke, kalau gitu saya kesana sekarang ya. Iya. Terima kasih, Dok.
Bagaimana dok keadaannya? Nggak apa-apa kok. Dia kayaknya sedikit tegang aja menghadapi malam pengantin. Bentar ya, saya bikinkan resepnya. Ini resepnya ya. Mbak Dimas harus banyak sabar ya. Mari. Kalau saya permisi pulang dulu ya. Terima kasih dok. Dewi, sayang, kamu kenapa? Dewi, kenapa kamu? Dewi, sayang, kamu kenapa sih? Dewi, Aku bukan Dewi. Lalu siapa? Mari, Pak. Dewi. Maaf, saya pamit dulu. Silakan, Om.
Tuan, sudah pulang, Tuan? Pulang? Iya. Oh, tapi Mbak Puja pesen, Tuan, kalau terjadi apa-apa sama Nyonya Dewi, telepon saja ke rumahnya. Oh iya ya. Gara-gara sibuk ngurusin istri saya sampai lupa saya nemuin dia. Tuan, keadaan Nyonya Dewi bagaimana, Tuan? Ya, sudah baik kan? Tapi dia lagi tidur sekarang. Syukur, Tuan. Mas Dimas. Dewi? Apa yang terjadi dengan saya, Mas? Nggak apa-apa sayang, kamu nggak apa-apa. Tapi kenapa saya merasa lemas? Lemas sekali. Itu karena kamu kecapean, karena pesta tadi siang. Tapi saya benar-benar merasa lemas, Mas. Dan badan saya gak bisa digerakin. Udahlah. Maafkan saya, Mas. Seharusnya malam ini Mas Dimas menikmati malam pengantin yang terindah dan bahagia. Tapi Mas Dimas tidak bisa menikmatinya. Saya takut Mas Dimas kecewa. Sudahlah. Saya nggak apa-apa kok. Ya. Sungguh, Mas. Kita kan masih punya banyak waktu untuk melakukan itu semua. Ya, muka kamu pucat sekali. Kamu istirahat dulu ya. Sekarang kau lari kemana? Kau harus mati di tanganku. Siapa kamu? Dan kenapa kamu ingin membunuh aku? Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Aku memang gak tahu. Dan aku gak pernah kenal siapa kamu. Bisa yang cuma menurut laki-laki orang lain. Akan kubunuh kau. Tolong! Siapa kamu? Lepaskan! Lepaskan!
telah merebut suamiku. Lepaskan! Lepaskan! Kok Mas Dimas nggak bangunin saya ya? Mas Dimas mana aja sih? Kok bangun tidur udah nggak ada? Kenapa Dewi nggak sekalian dibangunin? Aku nggak tega bangunin kamu. Kelihatannya kamu tidurnya nyenyak sekali. Capek. Aku perhatiin kamu dari tadi berdiri di sini. Sedang apa sih kamu? Sumur itu. Ngapain kamu pandangin sumur tua yang sudah lama nggak kepakai? Mendingan kamu perhatiin pemandangan di sana atau di sana, yang semuanya masih indah dan dapat menyegarkan pikiran kamu, ya kan? Mas, Iya. enggak. Ada apa, Dewi? Enggak ada apa-apa. Bener nggak ada apa-apa. Bener. Permisi Pak, apa betul ini rumah Mas Dimas? Oh, betul Mbak, betul. Mbak ini siapa? Oh, saya sepupunya Mbak Dewi. Mbak Dewinya ada di dalam? Ada Mbak, ada. Silakan Mbak, Mbak, di sana Mbak, ada. Makasih Pak. Mbak Dewi. Apa kabar? Mas Dimas, apa kabar? Kok nggak telepon-telepon dulu sih kalau kalian mau kemari? Ayo, silakan. Biasa, pengen. Wah, rumahnya bagus banget ya Mbak. Mas? Ngomong-ngomong, kita gangguin gak nih? Enggak. Kalian sama sekali nggak ganggu kok. Justru kami senang kalau kalian datang ke sini. Tapi ngomong-ngomong, kalian dapat alamat ini dari mana ya? Kita kan belum pernah kasih alamat ini ke siapapun ya. Oh, itulah kehebatan kita berdua. Jangankan rumah di Amsterdam kayak gini, rumah di lorong semut pun kita pasti bakal bisa nyari, ya nggak? Mari masuk.
apa, Non? Pak Bondan, dikirain siapa? Cari apa, Non? Pak Bondan tadi yang lempar sesuatu ya? Enggak, Non. Masa sih? Kan cuma Pak Bondan doang yang ada di sini. Sungguh, Non. Saya tidak tahu, Non. Saya kesini karena ada suara yang mencurigakan. Nggak taunya Non Lisa. Saya pikir ada orang lain di sini. Pak Bondan, sejak saya tinggal di rumah ini, saya selalu diteror mimpi buruk. Mimpi bertemu dengan seorang wanita. Wanita? Iya, dia marah dan ingin membunuh saya. Sebenarnya siapa wanita itu? Maksud Nyonya? Maksud saya, apakah ada wanita lain yang pernah tinggal di sini selain saya? Nyonya, maaf Nyonya. Saya tidak mengerti apa yang Nyonya maksud. Tapi kalau masalah mimpi Nyonya, itu nggak ada kaitannya dengan kedatangan Nyonya ke sini. Perasaan saya lain, Pak Bondan. Saya merasa wanita dalam mimpi saya itu ada kaitannya dengan pernikahan saya dan Mas Dimas. Ternyata benar dugaanku. Nyonya Dewi dibohongi sama Tuan Dimas. Nyonya Dewi tidak tahu kalau Tuan Dimas itu adalah seorang duda. Tapi kenapa dalam mimpi saya itu dia selalu bilang kalau saya merebut suami orang lain? Saya yakin pasti ada kaitannya dengan pernikahan saya dan Mas Dimas. Maaf Nyonya, saya tidak tahu Nyonya. Pak Bondan benar nggak tahu? Saya tidak tahu Nyonya. Setahu saya sih Tuan Dimas itu cuma punya istri Nyonya Dewi. Benar? Iya Nya. Maaf Nyonya. Saya permisi dulu Nyonya. Untuk apa kamu mempersoalkan mimpi-mimpi kamu itu? Untuk mengungkap suatu kebohongan, Mas. Siapa yang berbohong? Mas Dimas. Saya berbohong sama siapa? Mas Dimas selalu membohongi saya. Dulu saat kita pacaran, Mas Dimas selalu mengaku masih bujangan dan belum punya istri. Makanya saya mau menikah dengan Mas Dimas. Jadi kamu percaya dengan mimpi kamu itu? Bahwa perempuan yang ada di rumah ini, yang gentayangan di rumah ini, adalah mantan istriku? Ya, saya yakin. Jadi kamu lebih percaya dengan mimpi kamu daripada dengan saya? Ya, itu lebih baik daripada saya harus percaya pada seorang pembohong seperti Mas Dimas. Dewi! Dewi! Lepaskan saya, Mas! Biar saya jelaskan. Apa yang perlu Mas jelaskan? Oke, saya akui semua itu. Kenapa? Kenapa nggak dari dulu Mas terus terang pada saya? Karena saya tahu kamu tidak akan pernah mau menikah dengan saya kalau kamu tahu saya sudah beristri. Apa Mas tahu bahwa kebohongan itu telah merusak kebahagiaan kita berdua? Saya nggak ingin itu terjadi, Mas. Lebih baik saya pergi dari tempat ini. Tapi aku sangat mencintai kamu, Dewi. Aku sangat mencintai kamu. Saya akui semua itu. Kenapa? Kenapa nggak dari dulu Mas terus terang pada saya? Karena saya tahu kamu tidak akan pernah mau menikah dengan saya kalau kamu tahu saya sudah beristri. Apa Mas tahu bahwa kebohongan itu telah merusak kebahagiaan kita berdua? Saya nggak ingin itu terjadi, Mas. Lebih baik saya pergi dari tempat ini. Tapi aku sangat mencintai kamu, Dewi.
Mbak, kenapa sih Mbak Dewi nggak tanya tentang kematian istri Mas Dimas yang pertama? Untuk apa kamu tanya soal itu? Ya, cuman pengen tahu aja meninggalnya itu karena apa sih? Kata Mas Dimas, istrinya meninggal karena sakit yang tidak wajar. Sakit nggak wajar gimana, Mbak? Ya, meninggal karena diguna-guna sama orang. Pantes, sekarang arwahnya nggak tenang dan gentayangan loh Mbak di rumah ini. Siapa tuh Mbak? Kenapa sih Mbak Dewi? Masuk angin Mas. Tadi waktu dikerokin merah banget. Terus sekarang? Tidur. Mau kemana Mas? Mau ke kamar mandi? Cepetan ya Mas, jangan lama-lama. Bisa takut. Iya. Mas Tony. Mas Tony. Mas? Mas Tony? Mas?
Lisa, kamu kenapa, Lis? Mas Dimas, tolong, Mas! Mas! Lisa bangun, Lis! Lisa, Mas Dimas! Lisa bangun, Lis! Lisa, Mas! Lisa, Mas Dimas! Mas Dimas, tolong! Mas Dimas, tolong! Dewi? Mas, tolong! Tolong, Mas! Lisa pingsan, Mas! Kenapa, Lisa? Nggak tahu, Lisa pingsan, Mas! Mas, apa, Mas? Mas! Lisa sayang, Mas, sama Mas Sudi. Di mana Pak Bondan temukan Lisa? Saya menemukannya tergeletak di belakang rumah. Aneh. Kalau Nyonya perlu apa-apa, panggil saya saja. Permisi. Lis. Mbak Dewi. Lisa kenapa, Pak Bondan? Saya tidak tahu, Tuan. Tiba-tiba waktu saya mengontrol di belakang, saya menemukan Non Lisa tergeletak pingsan di dekat sumur tua, Tuan. Sekarang dia di mana? Di kamar Tuan, ditemani oleh Nyonya Dewi. Sebenarnya kamu kenapa sih? Tadi waktu saya di belakang,
lagi mau cari Mas Tony, tiba-tiba ada yang mukul kepala saya, Mbak. Terus siapa yang bawa saya ke sini? Pak Bondan. Hah? Pak Bondan? Apa yang terjadi dengan Nona Lisa? Kenapa Nona Lisa pingsan di depan sumur tua itu? Semalam saya sedang berada di sumur. Tiba-tiba ada seseorang yang memukul kepala saya hingga saya pingsan. Apa Pak Bondan yang memukul saya? Demi Allah, Nona Lisa, saya tidak pernah melakukan itu. Kenapa Nona Lisa pingsan di depan sumur itu? Itu yang menjadi pikiran saya sampai sekarang. Saya sedang mencari mayat Mas Tony. Karena saya yakin Mas Tony itu mati terbunuh. Lalu, siapa yang membunuhnya? Tiap malam aku menjaga rumah ini. Tidak ada pernah orang yang masuk ke rumah ini. Kalau tidak ada orang lain yang masuk ke rumah ini, berarti pembunuhnya ada di sini. Maksud Nona? Iya, pembunuhnya ada di sini. Mas Tony? Mas? Mas Tony? Mas Tony! Mas! Mas Tony! Mas Tony! Mas Tony jangan pergi, Mas! Mas! Mas jangan pergi, Mas! Jangan tinggalin Lisa, Mas! Mas Tony! Mas Tony, Lisa sayang sama Mas! Kami diam-diam sedang berusaha untuk mencarinya. Kami bahkan melakukan penyelidikan siapa pelaku pembunuhan ini. Tony adalah tamu kami. Jadi kami bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Kami memang belum melaporkan hal ini pada polisi sampai kami menemui jalan buntu. Tapi kami yakin kalau pelaku pembunuhan itu masih ada di sini, kami pasti bisa menangkapnya. Mungkin aja kan kalau mayat Mas Tony itu dicemplungin ke dalam sumur. Sumur itu lubangnya tidak dalam. Bahkan kita bisa melihatnya dari atas. Saya sudah menceknya ke sana. Mayat Tony tidak ada. Mas Dimas? Rupanya kamu masih penasaran ya? Dan belum yakin kalau mayat Tony tidak ada dalam situ. Maaf Mas, tapi saya butuh pembuktian. Oke.
Kalau gitu, biar sumurnya saya buka ya. Gimana? Sudah puas kan? Mas, saya khawatir deh sama Lisa. Kenapa dengan Lisa? Lisa yakin kalau Mas Tony itu dibunuh di sumur tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, apa ini betul rumahnya Tuan Dimas? Iya, benar. Saya bisa bicara atau ketemu dengan Tuan Dimas? Tunggu sebentar ya. Mas, ada tamu, Mas. Iya, iya. Oh, Mbak Rono. Dewi ini Mbak Rono yang saya ceritakan sama kamu kemarin. Oh. Maaf Tuan, saya datang terlambat. Kebetulan alamatnya Tuan susah sekali dicarinya. Mari silakan masuk. Ya. Mari silakan. Lisa. Miss. Lisa. Mbak. Ini Mbak Rono. Dia akan melayani kamu dan menemani kamu. Mbak tahu, Non sedang mengalami tekanan yang berat. Ada yang dia pikirkan. Mbok benar. Sepupu saya ini baru saya mengalami hal yang sulit dia lupakan. Jangan khawatir. Mbak akan bantu untuk mengatasi segala keruwetan yang ada di pikirannya. Kalau kau ingin bertemu dengan suamimu, Mbak bisa mendatangkan di sini. Hah? Apa benar Mbok bisa mendatangkan suami saya? Itu soal mudah. Ayo, datanglah. Bangunlah. Datanglah. Bangunlah. Ayo, tengok Non. Tengok. Mas Tony? Mas? Mas? Mas Tony? Mas? 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 Mas Tony? Mas? Mas? Kamu sangat mencintai suami kamu. Sebenarnya saya pernah
bertemu suami saya. Lalu saya membuntutinya. Dan saya nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba suami saya lagi sumur tua. Mbok Rono. Mbok Rono. Mbok. Mbok. Mbok Rono. Mbok. Mbok Rono. Mbok. Mbok Rono. Mbok. Lisa? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Mbak Dewi dan Mas Dimas adalah seorang penipu. Kalian sudah
dengan merencanakan pembunuhan di rumah ini. Buktinya di sumur tua itu saya melihat Mas Tony ada di dalam situ, Mbak. Kamu itu bicara apa, Lisa? Kamu itu kan sedang trauma. Saya tidak sedang trauma, Mas. Saya juga sedang tidak bermimpi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sumur itu tempat menyimpan mayat. Mayat? Mayat siapa yang kamu maksud? Kalian ternyata memang sudah bersekongkol dengan penjahat itu. Kalian jahat! Lisa, Mbak percaya kamu masuk dalam sumur tua itu. Tapi, apa benar kamu lihat banyak mayat di dalamnya? Dan termasuk mayat suami kamu? Ya udah, kenapa nggak sekalian bunuh saya? Lisa, Lisa tunggu! Lisa, jangan salah paham dong. Pikiran kamu kan lagi kacau. Makanya kamu punya pikiran yang salah paham. Kalian semuanya jahat! Kalian semua pembunuh! Lis, Kalau perlu bunuh saja saya bahas kalian. Bunuh! Di rumah ini ada pembunuhnya, Mbak. Kita harus berhati-hati. Kalau perlu, kita harus segera pergi dari rumah ini, Mbak. saya juga merasa curiga seperti kamu, Lis. Rumah ini ada yang gak beres. Kalau memang di rumah ini ada pembunuhnya, biar nanti saya akan lapor polisi. Mbak, kalau Mbak takut, biar Lisa duluan deh yang turun. Hati-hati ya, Lis. Iya. Lis. Lis. Lisa. Lisa. Lis. Mas, Lisa hilang. Hilang bagaimana? Saya
saya juga tidak tahu. Dia pamitan dengan saya ingin ke kamar mandi, tapi saya cari dia sudah tidak ada. Mas, Lisa kemana ya? Mas, kita mau cari Lisa kemana, Mas? Udah, pokoknya kamu ikut aku aja. Pak Bondan. Tuan, Nyonya Dewi. Pak Bondan lihat Lisa nggak? Nona Lisa, Tuan. Dari tadi saya tidak melihat ya, Tuan. Atau barangkali dia tidur di kamarnya, Tuan. Gak ada, Pak Bondan. Dia nggak ada di kamarnya. Lisa hilang. Saya khawatir nasibnya sama seperti suaminya. Aneh sekali ya. Nona Lisa dan Mas Tony hilang di rumah ini. Itu yang jadi pertanyaan kami. Iya. Oke, kalau gitu sekarang kita sama-sama cari dia dan kita berpencar ya. Mas, Ya. kemana lagi kita harus mencari mereka? Aku juga masih belum tahu kemana kita harus cari mereka. Kenapa kita nggak lapor ke polisi aja? Jangan. Sebaiknya kita selidiki dulu. Kalau tidak berhasil, baru kita lapor polisi. Mas, Ada apa? saya melihat sebuah pisau berumuran darah di kamar Lisa, Mas. Mana pisaunya? Mana? Tadi saya melihatnya di atas kasur, Mas. Tapi kenapa sekarang tidak ada? Kamu nih kenapa sih suka mengada-ngada? Aku ini lagi bingung. Kenapa kamu bikin aku tambah bingung? Saya tidak mengada-ngada, Mas. Sungguh, tadi aku melihat pisau berumuran darah di bantal itu. Ah, sudahlah. Kalau gitu sekarang kamu bantu aku cari Lisa, ya? Mas Dimas ini dari tadi ngutak-atik senjata itu terus buat apa sih, Mas? Ya buat ngebunuh dong. Membunuh siapa? Siapa aja mau aku bunuh. Udah, serem.
Pak Bondan, Iyanya. Ada apanya? apa Bapak melihat suami saya? Tidaknya. Memang Tuan Dimas tidak adanya. Pak Bondan! Ada apanya? Saya temukan ini di tempat tidur saya. Siapa yang melakukan semua ini? Saya nggak tahu, Nyonya. Siapa? Oh, Pak Bondan. Saya, Nyonya. Tadi saya melihat bayangan seseorang di dekat jendela kamar saya. Dan dia menghilang. Nyonya, saya sudah periksa seluruh di rumah ini. Tidak ada suara yang mencurigakan. Tapi kalau Nona takut, biar saya menjaga di luar pintu ini. Satu persatu orang rumah ini telah dibunuh. Dan pembunuh itu ingin membunuh saya, Pak Bondan. Nyonya sudah menyangka kalau Tuan Dimas hilang itu karena dibunuh. Ya. Begitulah perkiraan saya, Pak Bondan. Nyonya nggak usah cemas. Saya akan membantu Nyonya. Permisi. Aku perhatiin kamu dari tadi berdiri di sini. Sedang apa sih kamu? Sumur itu. Ngapain kamu pandangin sumur tua yang sudah lama gak kepakai? Mbak, kalau Mbak takut, biar Lisa duluan deh yang turun. Hati-hati ya, Lis. Iya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sumur itu tempat menyimpan mayat. Sumur tua.
Lisa, Lis, bangun, Lis, kamu kenapa, Lis? Lisa, Lis, bangun, Lis, Lis, bangun, Lisa. Suamimu adalah cucu angkatku yang serakah, yang ingin menguasai harta warisan. Jadi, selama ini kamu membunuhnya? Iya. Akulah yang melakukan semua ini. Akulah yang membunuh Lisa, membunuh Tony, dan membunuh Bob Rono. Juga suamimu, Dimas. Dan sekarang, biar kamu yang Jangankan rumah di hancur kayak gini, rumah di lorong semut pun kita pasti bakal bisa nyari, ya kan? Kenapa sih Mbak Dewi nggak tanya tentang kematian istri Mas Dimas yang pertama? Untuk apa kamu tanya soal itu? Ya, cuman pengen tahu aja meninggalnya itu karena apa sih? Jangan darah ini tadi. Darahnya Mas Tony, Mbak. Lisa. Di rumah ini ada pembunuhnya, Mbak. Kita harus berhati-hati. Kalau perlu, kita harus segera pergi dari rumah ini, Mbak. Saya juga merasa curiga seperti kamu, Lis. Rumah ini ada yang nggak beres. Dari tadi ngutak-ngatik senjata itu terus buat apa sih, Mas? Ya buat ngebunuh dong. Membunuh siapa? Siapa aja yang mau aku bunuh? Satu persatu orang rumah ini telah dibunuh. Dan pembunuh itu ingin membunuh saya, Pak Bondan. Nyonya sudah menyangka kalau Tuan Dimas hilang itu karena dibunuh. Ya. Dewi. Mas Dimas. Maafkan aku.
Mau kemana Nyonya Dewi? Di sini saya udah nggak punya siapa-siapa lagi, Pak Bondan. Lebih baik saya pulang. Terima kasih ya, Pak Bondan. Sama-sama Nyonya Dewi.